senang dan bahagia. Perkenalkan, saya Anita, CGP Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari diri. Apa yang saya percaya sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara? Jika mengenal Ki Hajar Dewantara, maka dalam benak saya ada 3 sembohyang untuk pendidik, yaitu Ingarsa Sung Tulodo, Imadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Pemikiran diri saya tentang murid, bahwa murid pada tingkat SMP tidak sama halnya dengan anak SD yang banyak bermain, sehingga dalam pembelajaran saya lebih memfokuskan siswa untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan. Selanjutnya, proses pemikiran yang saya terapkan di dalam kelas. Menurut saya, pembelajaran di kelas disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, saya lebih menargetkan pembelajaran yang berpusat kognitif pada siswa, sehingga dengan tercapainya kognitif siswa, berarti kompetensi dasar saya dapat tercapai, sehingga saya berkesimpulan bahwa pembelajaran saya sebagai guru telah berhasil. Demikian juga dengan siswa. Jika mereka mencapai nilai yang sesuai dengan KKM, maka mereka merasa telah mencapai keberhasilan. Lalu apa yang berubah setelah saya mengetahui filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, metode Among. Metode Among menempatkan pendidik di posisi manapun, baik depan, tengah, belakang, untuk dapat menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jika dilakukan secara utuh dengan metode Among ini, maka akan lahir kebahagiaan kepada murid. Seperti yang saya terapkan saat ini, sebagai guru, baik sikap, tingkah laku, dan ucapan saya jadikan contoh untuk murid saya. Kemudian, dalam menggali potensi siswa, saya membimbing sehingga siswa bisa berkarya dan berinovasi, serta memberi dorongan. Pendidikan dianalogikan seperti petani yang menanam bibit, lalu memelihara dan akan memanen hasil yang berkualitas. Demikian halnya kita sebagai pendidik, apapun potensi siswa yang hadir di hadapan kita, baik dari segi bakat, minat, gaya belajar yang berbeda, maka kitalah pendidik yang akan menuntun perbedaan potensi tersebut sehingga siswa bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sama halnya dengan petani yang merawat baik bibit yang baik maupun yang tidak baik. Dengan adanya pemupukan dan pemeliharaan, maka petani akan memanen bibit-bibit yang berkualitas. Kemudian, dalam pembelajaran, kita harus bisa menghadirkan diri dengan cara menghamba pada murid. Makna menghamba ini adalah makna konotasi yang lain, di mana menghamba kepada murid berarti kita pendidik, bagaimana kita melayani kebutuhan siswa, sehingga perbedaan potensi-potensi yang terlahir dari kodratnya bisa terpenuhi. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik berupaya untuk mengembangkan diri melalui program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Sebagai salah satu contohnya adalah guru penggerak yang saat ini sedang kita laksanakan. Dan alhamdulillah, saya bisa menjadi calon guru penggerak angkatan 6, sehingga saya bisa mengembangkan diri untuk bisa memfasilitasi siswa-siswa saya dalam belajar, sehingga
Perbedaan-perbedaan potensi tersebut bisa saya pahami dan saya bisa menghadirkan diri untuk menghamba kepada siswa. Dalam hal ini, saya berupaya ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang ada di sekitar lingkungan saat anak belajar. Dalam pembelajaran, saya memanfaatkan limbah kulit jagung sebagai bahan ajar dan media pembelajaran siswa pada materi kerajinan. Saya lakukan hal ini karena di lingkungan sekolah banyak petani jagung, sehingga limbah-limbah jagung tersebut dimanfaatkan untuk materi kerajinan. Dalam hal ini, siswa bisa membuat aneka kerajinan seperti bunga kulit jagung, bros kulit jagung, dan lain-lain. Hal ini berkaitan erat dengan kearifan lokal yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pesta panen yang di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan seperti kepedulian, kerjasama, dan gotong royong. Dalam melaksanakan pembelajaran materi tersebut, saya menerapkan pula model pembelajaran tutor sebaya, yang mana siswa yang satu yang sudah paham bisa menularkan materi yang dipahami kepada temannya dan menyelesaikan proyek pengerjaan kerajinan dengan bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian, kodrat zaman. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kodrat zaman adalah didiklah anak sesuai dengan zamannya. Seperti kita ketahui, saat ini adalah pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran, saya menggunakan media internet seperti laptop, HP, dan lain-lain untuk menonton tutorial pembuatan kerajinan kulit jagung, sehingga siswa bisa menikmati pembelajaran abad 21. 4. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, cipta rasa, karsa, dan kemauan. Pikiran merupakan pembelajaran kognitif anak, di mana diharapkan dapat memisahkan dan menetapkan benar atau tidak sesuatu. Rasa. Murid dapat merasakan dan menetapkan baik dan buruk sesuatu. Kemauan. Kemauan adalah tenaga yang dikerahkan untuk memiliki keinginan sehingga bisa menciptakan sebuah karya. Budi pekerti diperoleh melalui tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perwujudan budi pekerti ditunjukkan dalam profil belajar Pancasila, yang di dalamnya ada gotong royong, Bhinneka Tunggal, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dari rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dilakukan dengan menyenangkan yang berpusat pada anak, sehingga anak merasakan merdeka belajar, namun tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui profil belajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.